Dengan nama lengkap Raden Ajeng Kartini atau biasa disingkat dengan R.A. Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah tanggal 21 April 1879. Beliau merupakan keturunan bangsawan dari Raden Mas Adipati Aryo Sosodiningrat yang saat itu menjadi calon Bupati Jepara. Ibunya bernama Mas Ayu Nasirah yang berasal dari kalangan masyarakat biasa. Kartini adalah anak kelima dari 11 saudara kandung dan tiri. Dari saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kartini menikah dengan Bupati Rembang KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat yang saat itu memiliki 3 orang istri. Dari pernikahan tersebut, Kartini memiliki seorang anak bernama Susalit Jojoningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Nusantara. Beliau adalah seorang aktivis Indonesia terkemuka yang mengadvokasi hak-hak perempuan dan edukasi perempuan. Hari Kartini ditetapkan secara resmi melalui keputusan Presiden Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 2 Mei 1964 yang di dalamnya juga memuat penetapan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pada Hari Kartini merupakan perayaan perjuangan emansipasi wanita. Selain menjadi pelopor kebangkitan perempuan pribumi dan pahlawan perempuan Indonesia, juga telah berhasil mendirikan sekolah wanita di daerah Jawa Tengah. Raden Ajeng Kartini juga pernah mendapat beasiswa di negara Belanda yang didapatnya juga dari parlemen Belanda. Kartini dikenal sebagai sosok pemberani yang semasa hidupnya terus memperjuangkan harkat dan martabat perempuan agar bisa mendapat hak yang sama dengan kaum laki-laki. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Salah satu perilaku berorientasi pelayanan adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta melakukan perbaikan tiada henti. Perilaku ini tercermin pada diri Raden Ajeng Kartini. Beliau memahami rendahnya status sosial wanita pada zamannya yang hanya dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, beliau melakukan perbaikan dengan mendirikan sekolah wanita yang di dalamnya memberikan pembelajaran kepada kaum wanita. 2. Akuntabel. Pribadi yang akuntabel adalah pribadi yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah. Di masanya, R.A. Kartini juga ikut memikul tanggung jawab atas nasib kaum wanita. Sebelum ada gerakan emansipasi wanita, wanita hanya boleh mengerjakan urusan dapur dan mengurus anak. Para wanita pun tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. R.A. Kartini memahami akan masalah tersebut. Oleh karena itu, R.A. Kartini dengan segenap hati dan jiwanya berusaha untuk menjadi pribadi yang solutif dengan cara berjuang agar para wanita Indonesia yang merasa tertindas mendapatkan derajat yang sama dengan pria. Perjuangan R.A. Kartini ini benar-benar berpengaruh besar bagi para wanita Indonesia hingga saat ini. Kompeten. Sosok Kartini memiliki sikap kompeten yang tinggi karena berhasil membuat kebangkitan untuk perempuan Nusantara. Semangat yang kuat, Ibu Kartini banyak mempelajari hal, yaitu menulis, membatik, dan belajar bahasa Belanda. Ibu Kartini mengembangkan kapasitasnya yang dibuktikan dengan membuka sekolah untuk anak-anak di lingkungan rumahnya. Hasil dari kompeten yang dimilikinya ini sangat berdampak besar bagi kaum perempuan di masa sekarang. Yang keempat, harmonis. Raden Ajeng Kartini merupakan pejuang emansipasi wanita. Meskipun ia berasal dari kalangan bangsawan, ia dikenal sebagai pribadi yang ramah dan menghargai setiap orang dari latar belakang apapun. Kepedulian Raden Ajeng Kartini untuk memperjuangkan kaum wanita dalam memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum. Hal ini menunjukkan nilai harmonis yang ada pada Raden Ajeng Kartini. Yang kelima, loyal. Sifat loyal dari R.A. Kartini bisa kita lihat dari perjuangan beliau memajukan wanita di Indonesia. R.A. Kartini berjuang agar wanita di Indonesia memperoleh kebebasan dengan beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di surat kabar Belanda. Selain itu, R.A. Kartini juga berjuang memajukan pendidikan untuk wanita di Indonesia. Setelah menikah, beliau mendirikan sekolah perempuan pertamanya di Komplek Kadipaten Rembang. Sehingga sekolah tersebut berkembang sampai ke Surabaya, ke Yogyakarta, Malang, Madiun, dan banyak daerah lainnya.
Kemudian nilai adaptif. Raden Ajeng Kartini, beliau sangat adaptif dan berpikir ke depan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan belajar bahasa Belanda untuk dapat mengetahui isi bacaan buku yang pada saat itu lebih banyak ditulis dengan bahasa Belanda. Bersama adiknya Raden Ajeng Rukmini dan Raden Ajeng Kardinah, mereka membuat perubahan dengan membuat sekolah khusus wanita untuk menempatkan wanita setara dengan pria dan wanita berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketujuh, kolaboratif. Rendahnya tingkat pendidikan di kalangan wanita dan untuk kesetaraan gender dalam memperoleh ilmu mendorong dan memotivasi Ibu Kartini untuk mewujudkan impiannya mendirikan sekolah wanita pertama di Semarang tahun 1912 bersama dengan dukungan temannya Rosa Abendanon dan dukungan Yayasan Kartini yang didirikan oleh Van de Venter, seorang politik etis. Nama sekolah tersebut Sekolah Kartini. Inilah yang menunjukkan bahwa Ibu Kartini memiliki sikap kolaboratif. Untuk itu, kita sebagai ASN diharapkan mampu untuk meneladani sikap berakhlak dari sosok Raden Ajeng Kartini ini, terutama dalam peran besarnya memperjuangkan hak-hak perempuan. Salah satu quote-nya yang terkenal yaitu, "Habis gelap, terbitlah terang, di mana setelah ada kesulitan maka akan ada kemudahan." ASN bangga melayani bangsa.